Pria ini dibuang ke dalam sumur untuk dijadikan santapan penghuni sumur. Kemudian sumur itu menyemburkan banyak darah dari pria tadi. Kemudian pria selanjutnya dijatuhkan lagi ke sumur. Ketika pria itu di dalam sumur, ia melihat keanehan di dalamnya. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok menakutkan penghuni sumur yang menerkamnya. Tapi dengan beraninya, pria ini bisa melawan makhluk itu. Sementara para prajurit terus saja memutar dinding berduri yang perlahan menjepit mereka. Lalu temannya di atas memberi senjata pada si pria. Dengan cepat pria itu langsung menebas makhluk itu. Tak lama makhluk menakutkan lainnya datang menyerang lagi. Di samping itu dinding berduri terus mendekat. Dan untungnya rantai dinding menariknya ke atas. Tapi makhluk aneh itu terus menarik kakinya. Dan secara bersamaan makhluk itu terjepit dinding berduri. Sampai akhirnya pria itu berhasil menaiki sumur itu. Pria ini tak sengaja menginjak ranjau yang dipasang musuhnya dengan umpan makanan. Lantas tentara ini panik. Temannya berkata untuk tidak boleh bergerak. Kemudian pria ini mencoba meneliti bom itu, sementara teman lainnya mengawasi mereka dari musuh. Ternyata kabel bom ini sangat banyak sampai pria ini kebingungan. Lalu salah satu temannya memerintahkan pria ini kabel mana yang harus dipotong. Ia pun memulai motong kabel yang disuruhnya, tapi bom masih aktif dan mau meledak. Karena kabel terlalu banyak, mereka pun berdebat. Pria ini kebingungan yang mana harus ia dengar di antara temannya itu. Akhirnya pria ini percaya diri dengan pilihnya untuk memotong kabel merah. Dan benar saja, saat 1 detik akan meledak, waktu bom terhenti dan akhirnya mereka selamat dari bom itu. Padahal tentara ini adalah pemula, tapi sudah bisa menjinakkan ranjau bom. Pria ini membuang kuntung rokok ke genangan air. Entah apa yang ada di pikirannya. Dia terus mengikuti aliran air itu sampai dia melihat puntungnya masuk ke gorong-gorong yang letaknya depan bank. Dia terus mengikuti saluran itu yang ternyata berujung di sungai. Kemudian dia masuk ke gorong-gorong dan keesokan harinya dia mengajak temannya kembali ke gorong-gorong itu. Ternyata ia berpikiran untuk merampok bank lewat gorong-gorong. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi bank yang akan dirampoknya untuk melihat medan. Dengan kamera kecil di tangannya, mereka memotong semua sudut ruangan. Namun ketika pria itu hendak pergi, seorang polisi menahannya. Sepertinya dia ketahuan. Dia dibawa ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Kameranya digeledah, namun pria ini berhasil mengelabui polisi dan mencabut memorinya. Perhatikan pria ini, dia seperti menembak sesuatu yang tak terlihat. Di mata orang, dia seperti orang gila, tapi kenyataannya dia telah diganggu makhluk misterius di bawah kursi. Dia mencoba untuk melihat ada apa di balik bantalnya, namun makhluk itu nampaknya sangat lincah. Dia pun mengisi ulang pelurunya dan langsung menembaki sofa itu. Setelah aksinya sudah memuaskan, dia pun membalikkan sofanya. Ternyata di bawah sofa itu terdapat banyak sekali tentara mainan hidup. Dan tentara itu seakan-akan telah mengalami perang beneran dan hanya menyisakan beberapa tentara yang masih bisa bertahan. Dengan cepat pria itu masuk ke dalam akar pohon dan bersembunyi. Ternyata pria itu sedang diburu dan ini adalah medan perang. Setelah seharian bersembunyi, pria itu akhirnya keluar tanpa tujuan pasti. Dia hanya fokus pada keselamatannya dan sialnya salju turun sampai dia kedinginan. Beruntung dia menemukan mobil dengan sebuah koper. Di dalamnya terdapat seragam kapten. Agar tidak kedinginan, dia pun menggunakan seragam itu. Kini pria itu terlihat berwibawa seperti seorang kapten. Tapi tanpa dia ketahui, seragam itu milik petinggi musuhnya di medan perang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang membuatnya terkejut. Prajurit yang datang justru memberi hormat dan mengajak pria itu untuk makan di markas. Semua orang tidak menyadari bahwa pria itu sedang menyamar. Ia duduk, lalu pelayan memberikannya makan. Sialnya dia tidak suka makanannya, tapi untuk bertahan hidup, dia tetap memakannya. Di kota Los Santos ada mesin yang bisa meramal kematian. Wanita ini diramal akan mati di usia tua. Tapi kenyataannya wanita itu tertabrak oleh seorang kakek tua. Lalu pria ini meninggal karena tertimpa penerjun payung. Begitu pula dengan wanita ini yang diramalkan akan mati karena time traveler. Dia pun menceritakan hal itu pada temannya, tapi temannya tidak percaya. Yang kemudian kesal, kemudian melemparkan jam duduk ke arah kepala temannya.
Tapi wanita itu tidak meninggal, melainkan dengan tiba-tiba tubuhnya berpindah ke zaman Perang Dunia Kedua. Dan prajurit di depan sudah siap menembakinya, dan wanita itu hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Sebuah pesawat terdampar di dasar laut setelah mengalami kecelakaan. Beruntung semua penumpang selamat dan kabin terjaga dari air laut. Radio pesawat tak berfungsi karena tak ada sinyal. Kapten pun muncul untuk menenangkan keadaan. Dia menyampaikan rencana untuk mengirimkan orang ke permukaan laut untuk membawa pemancar sinyal pesawat. Tapi rencana ini sangat berbahaya karena sedikit saja kesalahan akan berakibat fatal. Kemudian salah satu pria bersedia mengambil resiko besar itu. Tanpa pikir panjang, kapten membiarkan pria itu ikut dengannya. Dan saat kapten membuka pintu, pria tersebut terpental dan pingsan. Kapten berhasil selamat dengan oksigen yang rusak. Dengan menggunakan pelampung udara, kapten berhasil sampai ke permukaan, lalu menghidupkan pemancar sinyal dan berharap pertolongan datang secepatnya. 3 orang pemuda ini sedang berada di pinggir laut dan mereka melihat ada sesuatu yang sangat besar. Sepertinya itu adalah monster laut. Tapi temannya ini malah berusaha memanggil monster itu. Temannya pun menyuruh monster itu pergi dari tempat itu. Tapi makhluk itu malah muncul berbentuk seperti kuda. Dan ternyata temannya ini kenal dengan monster tersebut. Dan mereka bertiga pun diajak oleh monster tersebut untuk jalan-jalan ke tengah laut. Mereka pun setuju dan mereka pun jalan-jalan bersama makhluk tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya pada mereka? Seorang polisi menuangkan air panas ke atas telur emas, tapi anehnya telur emas mahal itu malah meleleh setelah disiram air. Hingga semua orang terkejut, ternyata telur emas yang asli telah dicuri oleh pengunjung museum. Tiba-tiba polisi itu menyadari seorang pengunjung yang mencurigakan. Sampai kejar-kejaran pun terjadi. Polisi itu berusaha mengejarnya dengan sekuat tenaga. Saat lolos dari kejaran polisi, pencuri itu berusaha mengganti bajunya untuk menyamar. Dia berusaha menenangkan dirinya agar tak dicurigai polisi yang lain. Namun saat mau keluar, dia kepergok oleh polisi wanita. Ia langsung putar arah, lalu mengaktifkan sebuah bom asap. Dan tidak butuh waktu lama, bom asap pun meledak. Tapi polisi tetap menemukannya, sampai akhirnya dia berhasil melempar tubuhnya keluar jendela. Tapi pencuri itu masih bisa kabur lewat gorong-gorong, yang kemudian kabur dengan motor listrik. Pria ini ngobrol sama istrinya, tapi istrinya itu adalah boneka yang mirip manusia. Tapi tiba-tiba kepalanya copot karena istri bonekanya rusak. Besoknya dia bungkus dan mau dibalikin ke pabrik biar diganti baru. Tiba-tiba istri bonekanya itu hilang. Pria ini tidak takut dan sekarang malah punya istri boneka yang baru. Dan dari wastafel ada suara aneh. Ketika pria itu nengok, istri bonekanya juga ikutan nengok. Istri bonekanya yang lama ternyata muncul dan kelihatan marah banget. Pria ini diteror habis-habisan sama istri boneka yang lama karena punya boneka baru. Sampai-sampai tangan pria ini dibikin buntung.